Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Mangga kalian dipersiapkan. Duduk siap. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah berdoa. Sekarang Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau semua sudah hadir. Sebelum kita mulai agar teman-teman lebih semangat, kita berdiri semua. Ibu bilang selamat, kalian bilang malam. Tapi kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang pagi. Siap? Siap. Oke, selamat. Semangat. Pagi. Seperti biasa, kalau ketemu Ibu berarti hari ini kita akan belajar mengenai agribisnis tanaman. Yes. Nah, hari ini sebetulnya Ibu akan membahas topik mengenai penanaman tanaman hias. Sebelum hari ini kita melangkah ke materi mengenai penanaman tanaman hias, kira-kira teman-teman masih ingat gak kalau kemarin kita membahas apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang perlakuan khusus pada tanaman hias. Perlakuan khusus pada tanaman hias ada secara fisik, kimia, dan biologi. Kalau secara kimia itu contohnya menggunakan pestisida. Betul apa yang disampaikan Rani mengenai materi dari minggu kemarin. Kita sudah membahas mengenai perlakuan khusus pada bibit tanaman hias. Nah, karena Rani sudah berani, maka Ibu kasih skor 100. Kita kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar berikut ini. Silahkan amati dengan baik oleh teman-teman. Kira-kira kalau taman kita seperti ini, itu menurut kalian kesannya seperti apa sih? Saya Bu. Oke. Menjenuhkan Bu. Oke. Selanjutnya. Kurang berwarna. Tamannya polos Bu, kurang menarik. Oke. Kalau menurut kalian kurang menarik, kemudian tadi warnanya hijau polos gitu-gitu aja. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Ditambahkan tanaman hias Bu. Salah satu solusinya adalah dengan menanam tanaman hias agar si taman ini warnanya tidak hijau saja. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya di awal tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita akan masuk ke pembelajaran mengenai penanaman tanaman hias. Simak capaian pembelajarannya. Nah, ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang hari ini kita harus capai. Pertama, teman-teman harus bisa menentukan kriteria bibit. Kemudian kalian harus bisa mengonsepkan untuk penanaman tanaman hias kali ini. Selanjutnya nanti untuk praktiknya silahkan kalian melakukan penanaman tanaman hias berdasarkan masalah yang ada di sekolah kita. Siap? Oke, untuk lebih memperjelas bagaimana kalian penanaman tanaman hias di sekolah, hari ini Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan. Kita lihat lingkungan sekolah mana saja yang berpotensi untuk kalian lakukan perubahan. Bisa jadi tanaman itu harus diubah tempatnya atau bisa jadi kalian tambah di lingkungan tersebut. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, untuk pengerjaannya seperti biasa kalian bergabung dengan kelompok kalian. Nanti kita jalan-jalan dulu di sekolah. Silakan kalian amati sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu sampaikan ke kalian. Oke? Setelah ini silahkan kalian untuk ganti baju. Kemudian kalian bergabung dengan kelompok kalian seperti biasa yang sudah Ibu bagikan. Nanti kita ketemu lagi jam 8.45. Siap? Siap. Oke, silahkan untuk membubarkan diri. Semua sudah berkumpul? Siap. Oke, semua sudah memegang LKPD-nya juga?
Oke, sekarang kita akan melaksanakan pengamatan langsung di lapangan. Bagaimana masalah-masalah yang ada di sekolah kita, sehingga nanti teman-teman dicari solusinya seperti apa. Oke, nanti silakan ditulis di lembar kerja ke-1. Oke? Oke. Kita mulai ke GH Anggrek dulu ya. Oke. Sekarang kita sudah di lokasi pertama. Silakan teman-teman amati apa saja masalah yang ada di GH Anggrek ini. Nanti silakan cari solusinya seperti apa. Ya, silakan menyebar. Sekarang kan kalian sedang melaksanakan pengamatan ya. Kira-kira nih masalahnya apa? Ini Bu, karena mungkin media tanamnya udah lama, jadi tanamannya itu jadi gak berbunga Bu. Satunya mungkin karena si medianya udah lama. Tapi bisa jadi ya, jangan berpikiran kalau selalu si medianya itu udah lama. Bisa jadi kan karena kurang pupuk atau kurang sinar matahari ya. Oke. Kalian tadi sudah mengamati bagaimana masalah di lapangan. Semua sudah selesai? LKPD-nya sudah diisi? Oke, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah Ibu bagikan sebelumnya? Ya, yang minggu kemarin ya. Oke, nanti kalian lihat di lembar kerja kedua dan ketiga, silahkan kalian isi. Kemudian setelah itu, kita akan melaksanakan praktik sesuai dengan solusi yang kalian dapat. Jadi setelah itu nanti kalian langsung bergabung dengan kelompok, kemudian langsung mempraktekkan apa yang diinstruksikan, oke? Oke. Jadi hasil pengamatan yang tadi itu, masalahnya itu tanaman yang tadi, ya jenis tanamannya yang tidak beragam, kan kurang beragam juga, terus tidak terawat, banyak gulmanya. Martin, sejauh ini ada kesulitan tidak?
Tidak ada, Bu. Oke, lanjutkan. Baik, Bu. Kalian tadi sudah melakukan penanaman? Sudah mengamati di lapangan? Oke, sekarang kalian silakan berkumpul kembali dengan kelompoknya. Kemudian kalian diskusi, cari literatur yang mendukung. Kemudian nanti siapkan untuk masing-masing kelompok presentasi. Silakan. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan selesai, sekarang kita masuk ke presentasi. Silahkan untuk kelompok Krisan dulu yang presentasi di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanaman krisan yang diamati terdapat masalah yang kami temukan, yaitu Untuk penanaman tanaman hias, kita menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat yang pertama, cangkul. Untuk bahan ada bibit krisan, pupuk kandang, jaring, dan pasak. Untuk langkah-langkah, pertama siapkan media tanam berupa tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Krisan seperti apa yang siap untuk ditanam? Apakah bunga krisan ditanam dari biji apa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Firman. Yang pertama, pertanyaannya kan kriteria tanaman yang siap ditanam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, proses diskusi sudah selesai. Teman-teman sudah bertanya dan tadi kelompok yang sudah presentasi juga sudah menanggapi pertanyaannya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan. Dari teman-teman kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan hari ini adalah penanaman tanaman hias merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan nilai estetika suatu lingkungan. Penanaman dilakukan pada tanaman anggrek, krisan, tanaman pertamanan, dan kaktus. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Firman yang sudah memberikan kesimpulan hari ini. Nah, dari kesimpulan tersebut, apakah ada yang ditanyakan lagi untuk materi kita hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nih, Ibu akan sedikit menayangkan mengenai pembelajaran penanaman pada tanaman hias. Nah, ini sedikit materi yang akan Ibu sampaikan mengenai tanaman hias. Jadi tanaman hias itu adalah tanaman hortikultura non-pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika dan keindahannya. Nah, yang hari ini teman-teman lakukan, faktor yang menyebabkan tanaman hias itu ditanam, pertama tanamannya sudah dalam keadaan tidak berbunga. Yang kedua, tanaman sudah tidak membesar. Yang ketiga, tanamannya dalam keadaan rusak. Keempat, tanamannya tidak tumbuh normal. Bisa jadi kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan estetika. Sekian materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini berkaitan dengan penanaman tanaman hias. Semoga yang disampaikan hari ini kita bisa bermanfaat buat teman-teman, baik untuk Ibu juga. Nah, selanjutnya ada sedikit pertanyaan, bagi siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan skor 100. Oke? Pertanyaannya, tanaman apa saja yang hari ini dilakukan repotting? Tanaman anggrek dan kaktus, Bu. Sebagai penutup, minggu depan kita akan mempelajari mengenai teknik pemupukan pada tanaman hias. Nah, silahkan dipersiapkan untuk materi selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, apabila tidak ada yang ditanyakan, mangga untuk KM silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.